Sudah, bentar. Cuman kenapa nggak bisa keluarin video ya saya? Iya kunaon dia teh. Ini wajah saya nggak bisa dikeluarin videonya, nggak tahu kenapa nggak bisa keluar. Oh keluar. Kunaon ya parah gini. Ya udah. Sip. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gege, semuanya. Terima kasih bisa berpartisipasi. Ini akan kita rekam ya, terus diupload ke YouTube supaya teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir hari ini bisa ikut tahu apa yang kita kerjakan. Ini kebetulan banget nih sebetulnya hari ini. Ini ada saya dapat mention dari Pak Reza Permadi, ini penerima Satu Indonesia Award nongol ada di sini ternyata. Terima kasih Pak Reza. Nanti boleh sharing-sharing juga ya. Mumpung ada. Oke. Cuman sebelum terlalu jauh, tadi Bu Gege udah cerita sedikit tentang Satu Indonesia Award itu apa. Ini jujur, ini saya dipanggil TV hari ini. Parah banget nih. Lagi seru urusannya sama urusan si rekap. Pening kepala saya. Coba kita lihat ya. Jadi rencananya webinar ini akan ada beberapa kali. Coba saya cek dulu tanggal-tanggalnya ya. Nih, supaya Anda bisa lihat lah. Ini saya gedein aja biar gede ya, biar enak. Jadi topiknya akan beda-beda. Jadi ini hari ini tentang Satu Indonesia Award itu apa. Nanti tanggal 22 Maret tentang AI, machine learning dan teman-temannya. Tanggal 19 IoT, robot, smart city, precision farming dan sebagainya. Tanggal 3 Mei teknologi tepat guna untuk pedesaan, rural dan sebagainya. Salah satu pembicaranya adalah Pak Reza Permadi yang juga hadir di saat ini. Jadi nanti saya akan minta Pak Reza komentar juga nih pengalamannya sebagai penerima Satu Indonesia Award. Gitu ya. Tapi tolong dicatat aja tanggal-tanggal ini. Tanggal-tanggal ini rata-rata adalah hari Jumat. Mungkin 2 minggu sekali, jam 2 sampai jam 3. Jadi kira-kira kayak gitu. Tujuannya sebenarnya sederhana aja webinar-webinar ini. Jadi kami juri Satu Indonesia Award cukup prihatin karena bidang teknologi yang memasukkan ini sedikit. Jadi aduh setengah mati.
Jadi sangat sedikit nominasi satu Indonesia Award bidang bidang teknologi. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu ya. Kita lihat dulu apa itu satu Indonesia Award. Kita bisa googling lah. Apakah satu Indonesia Award, paling sederhana kan gitu. Udah gitu si Google sekarang udah pakai Gemini-nya, generative AI-nya untuk mengenerate jawaban. Jawabannya jadi keren banget. Eh tahun ini satu Indonesia Award akan ada 5 kategori. Tahun sebelumnya ada 6 sih sebenarnya. Tahun ini akan ada 5. Kategori-kategorinya adalah ini kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Khusus webinar-webinar yang kami lakukan, kita akan fokus ke teknologinya karena nominasi dari teknologi sangat sedikit banget. Jadi kita pengen sekali lebih banyak orang yang bisa ikut di teknologi, gitu ya. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini agak salah, yang ini informasi terakhir agak salah nih. Jadi salah sekarang informasinya. Yang paling akhir ini kan tahun 2023 ya, ini tahun 2003. Di 2024 nanti tidak akan dibedakan antara pribadi atau perorangan dengan kelompok. Jadi di masing-masing kategori ini boleh perorangan, boleh kelompok. Jadi si satu Indonesia Award tidak akan membedakan lagi antara perorangan dengan kelompok, gitu ya. Kalau dulu dibedakan, masing-masing kategori ini perorangan semua. Kemudian ada satu kategori namanya kelompok. Ternyata makin kesini makin banyak kelompok yang ikut. Jadi kasihan yang masuk kategori kelompok karena jadi nggak bisa, probabilitas untuk dapat awardnya jadi lebih sedikit. Oleh karena itu di masing-masing ini jadi boleh pribadi, boleh kelompok. Jadi Anda boleh masuk sebagai kelompok. Nah, sampai hari ini sudah ada, jadi pertama kali dilaksanakan tahun 2021, waktu itu pesertanya ada 100-an orang nominasinya. Kalau hari ini, jadi waktu itu masih gampang dapat award ya. Pertandingannya antara dari 105 orang dapat award. Cuman hari ini parah banget. Dari hampir 20.000 orang, 20.000 nominasi, hanya 5 yang akan dapat award. Cuman Anda beruntung kalau di bidangnya teknologi, karena probabilitas untuk menerima awardnya lebih tinggi daripada yang lain kalau teknologi, gitu ya. Dibandingkan pendidikan, dibandingkan lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, teknologi saingannya lebih sedikit. Kalau yang pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan tuh lebih banyak soalnya yang dinominasi di sana. Probabilitas dapat awardnya lebih ini. Nah, cuman masalahnya gini, ini sedikit trik dulu. Oh, saya belum share screen ya? Walah, parah saya. Ulang lagi. Minta maaf, belum share screen. Aduh, untuk dikasih tahu sama Livio nih. Saya ulang lagi ya. Oke. Saya ulang lagi, minta maaf ini belum share screen, kelupaan. Biasa, terlalu semangat jadi lupa share screen deh. Oke, ini saya tutup dulu. Oke. Tadi dari mana ya mulainya ya? Satu Indonesia Award dulu ya. Satu Indonesia Award tadi Bu GG udah cerita lumayan. Secara umum Satu Indonesia Award itu seperti apa. Ini akan ada 5 kategori di dalam Satu Indonesia Award. Ini 5-nya ini ya. Kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Ada 5 kategori. Di masa lalu, kategori-kategori untuk perorangan biasanya. Jadi awalnya untuk perorangan sih. Dan ini harus anak muda usia di bawah 35 tahun. Pertanyaannya, kalau anak SMA boleh nggak? Boleh. Anak SMP boleh nggak? Boleh. Jadi boleh semua. Pokoknya usia di bawah 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun masalah. Kalau di bawah 35 tahun oke. Bidangnya kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Pada zaman dulu kala itu hanya untuk perorangan, tapi ternyata mulai ada yang memasukkan dengan kelompok 3 orang atau lebih. Akhirnya waktu itu Satu Indonesia Award bikin namanya kategori kelompok. Tapi di kelompok ini jadi kecampur kan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi kecampur. Makin kesini jumlah yang kelompok makin banyak.
Akhirnya tahun 2024 ini dirubah lagi. Jadi masing-masing kategori ini boleh perorangan, boleh kelompok. Jadi boleh kesehatan perorangan segala macam. Nah, yang jadi masalah besar hari ini adalah sangat sedikit sekali dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan kesehatan, pendidikan, lingkungan, perusahaan, teknologi nominasinya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali orang yang masuk di bidang teknologi. Di satu sisi, buat Anda-Anda yang mengajukan di bidang teknologi, jadi ini award ini boleh Anda yang mengajukan sendiri, boleh kita mengajukan orang lain. Jadi misalnya saya ngelihat, ini Mas Livio Hardi ini jago, saya bisa ngajuin. Cuman saya nggak boleh, kalau Ono nggak boleh, karena Ono juri. Jadi nggak boleh. Cuman kalau ada teman-teman yang ngelihat siapa jago, dia bisa ngajuin orang lain. Jadi yang pengajuannya boleh dari pribadi, boleh dari orang lain. Orang lain mengajukan orang lain boleh, sah. Oke. Nah, ini saran sedikit aja buat teman-teman yang mengajukan di bidang teknologi, karena di formulir pengajuannya bukan formulir ya kali ya, katanya karena bentuknya web sih. Nah, waktu pengajuan nggak ditulis sih, kita tidak nulis secara eksplisit Anda masuk ke bidang apa. Sarannya waktu nanti mengajukan, tolong dibikin kalimat di atasnya, mohon nominasi ini dimasukkan ke bidang teknologi, supaya probabilitas untuk menerima awardnya lebih tinggi dibanding yang lain. Ini juri ngasih bocoran. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan komentar silakan. Tapi nanti Mas Reza Permadi, saya pengen minta ininya juga. Ini saya kasih ininya dulu ya. Kasih gambaran dulu tentang Satu Indonesia Award. Oke, udah kebayang ya. Jadi seperti ini. Nah, terus apa aja yang akan dinilai di Satu Indonesia Award? Jadi ini udah kebayang ya, kategorinya ada 5, teknologi paling sedikit yang nominasinya, probabilitas untuk dapatnya lebih tinggi. Terus setelah dapat award itu dapat apa aja di award ini? Yang pasti Anda akan dapat uang. Pada masa lalu nggak tahu nih Pak Mas Reza ini dapat berapa uangnya, kalau nggak salah sekitar 50-an, 50 atau 60 nggak tahu, lupa. Cuman tahun ini seingat saya akan dinaikkan, mungkin sekitar 65-an gitu ya, juta rupiah. Kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah. Soalnya bagian itu saya suka nggak ingat. Tapi di atas 50 yang pasti. Kalau berhasil ya, kalau menang. Oke. Nah, sekarang apa aja yang akan dinilai di award ini? Apa saja penilaian Satu Indonesia Award, gitu ya. Yang akan dinilai di Satu Indonesia Award. Jadi yang akan dinilai, kriteria penilaiannya ada 5. Motif, tujuannya, umur maksimumnya 35 tahun, ya. Tapi kira-kira gini deh, kalau kelompok jadi susah kan? Nggak bisa. Mas Awaludin nggak bisa, 46 tahun nggak bisa ikut. Tapi Anda bisa membantu adik-adiknya yang umurnya 35 buat ikut award tadi. Gitu. Oh ya, untuk bisa nerima award ini termasuk kategori kriteria. Jadi yang akan dinilai adalah motif, hambatan, hasil, dampak, sama keberlanjutan. Nah, konsekuensinya award ini diberikan pada sesuatu kegiatan yang bukan sekedar ide. Karena sudah harus ada hasil, harus ada dampak, ada keberlanjutan. Jadi kalau ide nggak bisa. Jadi pertanyaan dari Pak Ilham, saya guru SMK, apakah bisa mengajukan untuk siswa-siswi sekolah saya? Sangat bisa sekali. Dan Pak Ilham atau guru-guru yang ada di sini bisa mengajukan sebanyak mungkin orang yang qualified. Nah, tapi tolong dilihat kriteria penilaian ini ya, supaya bisa tembus nih. Sekali lagi tolong diingat, ini tidak hanya perorangan, bisa kelompok. Nah, cuman di sini supaya ada hasil, dampak, sama keberlanjutan, biasanya ini kalau misalnya teknologi, misalnya murid-muridnya Pak Ilham bikin misalnya
alat buat membantu petani di perkebunan gitu, alat bantu pertanian lah, gitu ya, alat bantu pertanian atau teknologi pertanian. Kalau cuman membuat aja dan baru baru bikin prototype itu susah buat dapat hasil dampak keberlanjutan. Jadi biasanya di Satu Indonesia Award kita ngelihat mereka harus paling nggak sudah 1 tahun pernah digelar teknologinya, gitu ya. Nah, penilaiannya ada bobotnya, motif itu kecil bobotnya, hambatan nggak terlalu besar bobotnya, yang paling besar adalah terutama di keberlanjutan ini sebetulnya. Ya. Nah, biasanya juri akan ngelihat terutama di dua tiga terakhir ini. Juri-juri akan ngelihat di 2-3 poin terakhir ini. Motif itu apa? Jadi dalam kata-kata di motifnya tuh kira-kira gini, teknologi ini kita kembangkan karena ABC, hal-hal ini karena kita punya kesulitan di pertanian misalnya, kita punya kesulitan di proses belajar misalnya, jadi kita mulai kembangkan seperti ini. Terus hambatannya apa? Misalnya, oke, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada apa, segala macam, atau yang lebih lebih ini contoh yang ekstrim-ekstrim ya. Hambatannya adalah misalnya ini apa? Petugas kesehatan di desa mereka harus mendatangi, ini kejadian beneran sih di Papua, si mantrinya harus muter dari satu desa ke desa lain selama seminggu untuk bisa memeriksa mereka semua. Konsekuensinya itu jadi hambatan banget karena harus secara fisik dia muter, gitu ya. Nah, contoh hasilnya nanti saya akan kasih lihat ininya ya, hasil contoh-contohnya di teknologi. Contoh hasilnya adalah kalau teknologi ya, teknologinya seperti apa sih? Atau saya kasih lihat langsung aja sekarang biar mulai kelihatan. Teman-teman bisa masuk ke sini. Satu Indonesia Awards websitenya ini satuindonesia.com, websitenya di situ. Perlu bikin account kalau nggak salah. Jadi sudah akunnya ada, nanti, nah ini ada daftar, itu bikin account, nanti setelah daftar kita bisa masuk ke Satu Indonesia Award ini dan kita bisa submit. Bentuknya tulisan, copy paste, bikin tulisannya aja dulu. Tulisannya sesuai dengan ini ya, motif, hambatan, hasil, dampak, keberlanjutan, gitu ya. Nah, saya kasih lihat dulu hasilnya nih, contoh. Nah ini juri-jurinya nih, ada Pak Boy, ada Pak Billy Bun, ada Budian Sastro, ada Pak Arif Zulkifli, itu pemretnya Tempo, terus ada Ono, ada Bu Tri Mumpuni, ada Pak Fasli, ada Pak Emil, ada Bu Nila Muluk, ada Bu Diah. Oke. Nah, saya kasih lihat ininya ya, contoh-contohnya ya. Ini coba kita lihat di sini 2023. Ini yang di teknologi ya. Ini ada Pak Reza Permadi, harusnya ada di ruangan kita hari ini. Nanti setelah ini saya coba, mudah-mudahan Pak Reza masih ada. Nanti kita akan coba tanya ke Pak Reza ya. Oh masih ada, oke. Nanti Pak Reza saya minta berapa menit lah kasih kesaksian rasanya di Satu Indonesia Award seperti apa. Jadi Pak Reza ini nanti bisa cerita bikin apa, oke. Kemudian kita akan coba lihat ini Pak Reza ini tahun kemarin dapatnya. Kita lihat tahun 2022 contoh teknologinya. Sorry kebawahin. Nah, tahun 2022 yang dapat Pak Paudra Nur Baskoro, dia bikin kayak Internet of Things buat ngontrol tambak udang. Karena udang itu bermasalah besar. Karena investasinya miliar, kalau udangnya mati, orang akan kehilangan duit miliar. Makanya semua kualitas air segala macam harus dikontrol sama komputer. Dia sendiri bukan orang IT sebenarnya, dia lebih orang pertanian. Dia harus belajar banyak untuk itu dan hasilnya lumayan bagus. Oke, coba kita lihat itu 2002. Contoh-contoh lain nih biar kelihatan teknologinya seperti apa ya. 2021 kita coba lihat ke bawah. Ini juga sama.
Pak Hendra ini, dia bikin lobster tag. Kalau tadi udang, kalau ini lobster. Kira-kira cara berpikirnya sama lah, kira-kira ya. Jadi ini budidayaan lobster. Oke. Jadi teknologi bukan teknologi aja, biasanya teknologi terkait dengan pertanian, teknologi. Makanya seringkali kita harus ngomong di ininya, di waktu kita submitnya ya. Tolong ini dimasukin ke bidang teknologi. Soalnya kalau nanti dimasukin ke bidang yang lain, bisa kalah. Misalnya pendidikan, saingannya jadi banyak kalau pendidikan ya. Probabilitas buat menangnya jadi lebih dikit nih. Ini saya ngasih tahu triknya supaya Anda bisa probabilitas menangnya tinggi. Ini kita lihat lagi di bidang teknologi. Nah, ini keren juga. Ini kelompok sih sebenarnya kategorinya, teknologinya kelompok. Ini ada Mas Faisal sama Mas Medi. Ini Noteflux. Itu teknologi, dia perusahaan akhirnya. Emang perusahaan, dan perusahaan ini adalah perusahaan artificial intelligence. Oh, ada pertanyaan absen. Bu Gege bisa dibantu urusan absen. Nah, ini urusan AI, dan ini perusahaan ini yang melakukan analisa video. Jadi mereka akses ke video-video CCTV yang ada di kota-kota, kemudian dari CCTV itu dia bisa menganalisa video yang ada. Contoh analisa yang dilakukan adalah dia bisa menganalisa perkembangan dari tenda biru, warung-warung tenda biru di malam hari seperti apa, kayak gitu ya. Nah, itu contoh teknologi yang lain. Ini saya kasih beberapa aja, nggak usah semua. Coba saya loncat aja ya ke 2013. Ini teknologi apa nih dia? Ini waktu itu, ini jujur nih ya. Ini yang dapat adalah Andi Suryansyah. Dia bikin alat buat membunuh nyamuk gitu. Ini jujur kalau saya pribadi bilang waktu itu kita kepepet. Karena hampir nggak ada yang bagus teknologinya. Ya ini yang terbaik di antara yang waktu itu ya. Kalau sekarang teknologinya makin susah-susah nih. Jadi dahsyat banget. Salah satu yang saya suka adalah yoga 2018 kalau nggak salah. Yoga tuh, coba. Oke. 2000 berapa ya yoga? 2018, 2019 bukan. 2017 sekali. Oke, saya turun ke bawah lagi. Kok nggak ketemu? Yoga apa 19 bener ya? Bukan. Oh, ini robotika nih. Kalau ini Pak Hendro Julius Suryo Putro, dia, wah ini kebetulan banget ya. Saya jadi ingat. Kemarin ada teman yang nyari di Surabaya, siapa ya yang bisa ngajarin Arduino segala macam. Saya jadi ingat ini deh sekarang. Jadi ini dia bikin modul-modul pembelajaran buat robotika di sekolah-sekolah, akhirnya dapat award ini. Salah satu yang bagus yoga, ini yang saya paling suka sebetulnya. Dia bikin AI untuk ke aplikasi ini nih, Fish Go. Bisa dilihat di Play Store, playgoogle.com. Oke. Fishgo namanya. Jadi Fishgo ini aplikasi untuk nelayan di Bali. Jadi sebelum nelayan itu ke laut, mereka bisa lewat aplikasi ini tahu ikan ada di mana, kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Livio Hardi. Untuk ikut ini apakah bisa daftar sendiri atau harus diajukan oleh orang lain? Boleh dua-duanya. Boleh daftar sendiri, boleh. Diajukan orang lain juga boleh. Jadi dua-duanya sah. Boleh ya. Boleh daftar sendiri, boleh diajukan orang lain. Ini jujur dulu, banyak sih penerima award ini seringkali nggak tahu siapa yang daftarin. Jadi ada orang lain daftarin, orang ini yang pendaftarnya tahu apa aja yang sudah dikerjakan, dia masukin kata-kata di situ. Jadi nanti kata-katanya itu ya motivasi, hambatan, hasil, dampak, keberlanjutan. Jadi banyak orang-orang yang mendaftarkan orang lain, dia bikin tulisan tentang ini nih,
hasil dampak berlanjutan. Nah, sekarang saya kasih, jadi poin yang pertama, tolong dikasih tahu bahwa terutama di motif ini misalnya, mohon nominasi ini dimasukkan ke kategori teknologi supaya nanti si panitia tahu, oh ini maunya masuk ke teknologi, nggak dimasukin ke pendidikan dan yang lainnya. Terus yang akan dinilai terutama nanti itu harus sudah dikerjakan beberapa untuk Fisgo itu ikan itu ada di laut atau di sungai? Di laut. Oke, dia di laut. Kalau saya ceritain secara singkat aja, teknologi yang dipakai adalah AI. Dia ngambil data dari BMKG-nya Amerika. Oke, jadi BMKG Amerika punya data suhu sama arus laut seluruh dunia, dan itu dilepasin free. Orang bisa akses dari data itu, dia bisa memprediksi ikan ada di mana, ikan tuna dari mana, ikan apa ada di mana. Dari situ nanti nelayan bisa lebih gampang buat cari ikannya, gitu. Nah, terus di keberlanjutan, terutama ini saya akan pelan-pelan ya, motif udah kebayang ya kenapa teknologi ini dikembangkan. Hambatan tingkat kesulitannya kayak gimana? Hasil adalah kasih cerita tentang teknologi yang kita kembangkan. Kalau boleh saran sih, jangan berbentuk hanya tulisan saja, masukin foto-foto, ada video YouTube, cara kerjanya segala macam. Karena itu akan sangat membantu buat juri untuk menilai. Jadi kasih sebanyak mungkin informasi. Karena kemungkinan di webnya itu waktu kita masukin, nah ini ada pertanyaan, Fisgo apakah hanya di Bali aja atau seluruh Indonesia? Pada saat Fisgo itu dimasukkan hanya untuk di Bali. Karena kan itu urusannya data yang buat trainingnya untuk lokasi mana. Kalau seluruh dunia kan atau seluruh Indonesia tuh data trainingnya gede banget. Jadi data trainingnya untuk Bali aja waktu itu. AI haruskah pakai chat GPT? Enggak harus pakai chat GPT. Pakai chat GPT malah blow on, untuk Fisgo nggak bisa. Jadi terserah ngembanginnya pakai apa, terserah. Kalau Fisgo dia ngembangin softwarenya sendiri. Padahal Yoga itu bukan programmer loh. Dia ngembangin sendiri softwarenya, gitu ya. Nah, di hasil itu kalau bisa ada foto-foto, ada performance dari si aplikasi. Misalnya ini kayak tadi yang buat kontrol air untuk udang apa segala macam, kita bisa cerita, dia bisa mengontrol suhu berapa derajat, pH berapa gitu dengan alat itu. Dikasih gambar-gambar juga boleh. Izin tanya, untuk penilaian award lebih prefer pakai website atau penilaian award? Oh, maksudnya teknologi yang dipakai. Teknologinya bebas sih sebenarnya. Jadi teknologi tidak harus web, tidak harus aplikasi ya. Teknologinya bisa aja bikin alat, bisa aja teknologi kan tidak harus elektronik juga ya. Bisa juga kemarin tuh ada yang ngajuin malah bikin traktor. Traktornya dikontrol kayak robot. Jadi teknologi tidak harus elektronik, tidak harus IT. Teknologinya bisa robot, bisa mekanik, bisa apa aja, pokoknya teknologi lah, gitu ya. Jadi tidak harus itu. Oh, iya, data yang dari BMKG-nya Amerika, NOAA itu datanya seluruh dunia, cuman yang diambil sama Yoga, ini ada pertanyaan dari Mas Prasetyo Adi. Jadi yang diambil oleh Yoga cuman yang di Balinya aja, supaya dia bisa bisa bikin aplikasinya kecil. Kalau datanya besar kan berat aplikasinya, gitu ya. Nah, jadi di hasil itu kalau bisa ada gambar, misalnya kita bikin alat robot buat pertanian, ada fotonya. Kalau bisa ada kalau di elektronika tuh ada skemanya, kalau di mekanik tuh ada gambar desainnya segala macam ya, gitu. Jadi sebanyak mungkin. Kalau bisa ada video-videonya juga. Tapi bentuknya URL nggak usah diupload sih. Untuk batas penilaian dan pengumpulan hasilnya kira-kira kapan? Jadi batasnya Agustus. Sekarang bulan apa sih? Sekarang teh bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih lama. Tapi jangan di ini ya, jangan dipepet ke Agustus. Tidak baik. Coba kerjakan dari sekarang. Siapin semua materi-materinya. Oke.
Masih ada 6 bulan, bener, masih lumayan. Tapi itu kan kerjaan lumayan, bikin nyiapin gambar-gambarnya, videonya sekarang. Nah, sekarang urusan dampak nih. Ini dampak yang paling sama keberlanjutan. Dua makhluk ini yang berbahaya sih sebenarnya. Ini jujur ya, juri akan ngelihat dua ini terutama. Yang lain nggak terlalu dilihat sih sebenarnya. Kita akan lihat di dua yang terakhir ini, dampak sama keberlanjutan. Contoh dampak kira-kira gini. Misalnya, ini contoh. Bu Gege ini adalah pustakawan di ITTS. Bu Gege misalnya bikin kegiatan untuk membuat perpustakaan digital di sekolah-sekolah. Nah, secara teknologi kita bisa lihat perpustakaan digital ada bentuknya server, ada bukunya sekian. Nah, dampaknya yang dilihat sebenarnya gini. Ada berapa sekolah sih yang pakai teknologi itu? Misalnya Bu Gege berhasil meyakinkan 200 sekolah di Tangerang. Nah, itu dampak itu. Itu udah luar biasa. Kalau dampaknya hanya dipakai oleh satu sekolah saja, dibandingkan 200 sekolah, beda banget. Impact ya, dampak atau impact ya, betul. Kadang-kadang teman-teman juri nyebutnya outreach. Gitu. Bisa impact, bisa dampak, bisa outreach. Jadi intinya jumlah sih situ. Berapa besar yang menerima manfaat dari teknologi yang kita buat. Misalnya Mas Livio itu bikin alat buat hacking. Secara teknologi bagus. Nah, kalau ngelihat dampaknya adalah kira-kira gini. Kira-kira berapa orang sih di Indonesia yang pakai alat itu? Kalau cuma 5, dibandingkan misalnya Mas Livio berhasil meyakinkan 2.000 orang yang pakai, beda banget kan. Jadi di dampak itu yang akan dilihat terutama adalah jumlah. Berapa yang pakai teknologi yang kita kembangkan. Nah, beres ya, udah kebayang ya. Jadi kalau hasil itu teknologinya itu sendiri, kalau dampak adalah jumlahnya. Kira-kira kayak gitu. Nanti Mas Reza Permadi yang nerima award bisa cerita apa yang terjadi dengan dia. Oke. Nah, soal keberlanjutan kira-kira cara berpikirnya gini. Entitas ya. Iya kali. Jadi kalau kualitas, ya kualitas akan dilihat, cuman kita lebih ngelihatnya ke arah, ya soalnya maklum lah ini anak muda, Indonesia, jadi kualitas oke lah pasti kalah sama orang bule kali ya. Jadi kualitas kita nggak terlalu nekenin. Kelompoknya maksimal berapa orang? Yang ada bukan maksimal, kelompok yang ada minimal. Minimalnya 3 orang kelompok. Tapi udah nggak peduli sih sebenarnya sekarang sih hari ini. Dengan kondisi yang sekarang, mereka kan kita merubah aturannya ya. Dulunya kan ada awardnya boleh perorangan, boleh kelompok. Ya perorangan 1 orang, kelompok minimal 3 orang katanya sih. Tapi sebenarnya udah nggak peduli lah. Kalau masih saya ikut terus pembimbingnya Pak Ono bisa menang. Ya sebaiknya saya jangan dijadiin pembimbing ya. Nggak fair lah, jurinya yang ngebimbing tidak fair. Saya juri soalnya, juri tidak fair sebetulnya buat ngebimbing gitu ya. Juri tahu diri lah. Itu namanya KKN, oke? Nah, sekarang soal keberlanjutan. Keberlanjutan kira-kira cara berpikirnya gini. Si jurinya, Astra dan teman-teman dan sebagainya, cara ngelihatnya gini. Kalau Anda nerima award tadi, apakah kegiatan ini akan terus jalan? Gitu. Kadang-kadang ada sesuatu, ada kegiatan atau teknologi atau apa yang kita cuma bikin aja. Udah gitu dapat award karena teknologinya bagus banget. Tapi nggak bisa langgeng, tidak bisa dipakai terus sama orang-orang, udah gitu selesai gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi teman-teman juri tidak mau kalau Anda dapat award, ya udah berhenti. Jadi pengennya jalan terus. Misalnya tadi yang bikin alat buat ngontrol tambak udang. Ya maunya terus berkembang, nanti ada makin banyak tambak-tambak di Indonesia yang pakai alat-alat seperti itu. Misalnya Bu Gege di ITTS mengembangkan perusahaan digital. Mungkin waktu mengajukan ini cuman menyambungkan misalnya cuman 10 sekolah di Tangerang Selatan. Kita berharap nanti bisa jalan terus gitu. Ke sekolah-sekolah lain, syukur-syukur se-Indonesia nanti bisa dikembangkan. Ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Misal teknologi yang akan diajukan sudah pernah diajukan tahun-tahun sebelumnya gimana? Gini cara bisa dilihat tadi ya, tahun-tahun sebelumnya teknologinya apa aja. Tapi kira-kira gini cara berpikirnya. Ini saya berani taruhan sih.
kalaupun Anda mengajukan, teknologi yang Anda ajukan sama tahun yang sebelumnya kemungkinan besar nggak akan sama sih. Walaupun mungkin Anda bikin alat buat ngontrol tambak udang, kemungkinan besar pasti beda dengan alat tambak udang yang dibuat sama pemenang sebelumnya. Jadi kemungkinan nggak akan sama sih. Jadi kalau saya ajuin aja, karena pasti nggak akan sama. Ini ada pertanyaan dari Mas Prasetyo Adi Nugroho. Misalnya bisa ya buat drainase pertanian dengan teknologi. Sah, bisa-bisa aja. Kuncinya bukan di, ini saya ingetin lagi ya, kuncinya bukan di teknologinya itu sendiri. Kuncinya saya ulang lagi, yang akan dinilai terutama oleh juri, terutama dampak sama keberlanjutannya. Misalnya kita bikin bikin teknologi, tadi drainase pertanian. Oke, kita berhasil bikin drainase pertanian di satu desa, gitu ya. Ada berapa sawah yang berhasil kita bikin drainasenya. Nah, kita pengen ngelihatnya nanti ada teknologi lain, dan ini kan cara juri membandingkan antar ini ya, membandingkan antar nominasi yang ada. Oke, ini bisa bikin drainase di satu sawah dibandingkan dengan Mas siapa yang bikin kontrol buat tambak udang, tapi dia bisa membuat tambak udang ini buat satu kecamatan gitu. Nah, satu desa dengan satu kecamatan kan lain tuh ceritanya. Makanya bisa menang yang satu kecamatan, kira-kira kayak gitu. Kalau dampaknya masih sebatas perusahaan atau organisasi aja gimana? Nggak masalah. Wah, ini ada Pak Isan yang turun. Oke, ini ada dosen ITTS yang ada ikutan. Nggak apa-apa. Jadi kalau masih satu perusahaan nggak apa-apa. Dampaknya nggak masalah. Cuma nanti kita harus ingat ya, kita akan bersaing dengan nominasi-nominasi yang lain gitu. Jadi kalau kita cuma satu, konsekuensinya hasilnya harus bagus banget. Karena hasil akan kalau bisa ini jadi mendominasi nilai dibandingkan dampak dan keberlanjutan. Jadi ininya harus bagus banget. Cuman jujur, persentase penilaian yang lebih tingginya di sini sih sebenarnya, gitu. Ini ada drainase untuk satu desa, membuatnya pakai miniatur. Maksudnya gimana? Nggak ngerti nih. Maklum, saya bukan orang sipil, jadi kagak ngerti maksudnya gimana. Drainase buat satu desa, buatnya pakai miniatur. Mas, bolehkah? Oh, bentuknya masih uji coba. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi tolong diingat ya, kalau itu uji coba kategorinya dia masih hasil. Kalau uji coba ya masih hasil. Nanti juri akan lihat di sebelah sini soalnya. Kalau ininya masih belum banyak, bisa kalah soalnya. Kalau ininya udah mulai banyak, lebih gampang buat menang. Nantinya selanjutnya implementasi ke lapangan. Jadi kalau udah hasilnya ada, implementasi lapangannya ada, lebih gampang buat dapetnya lebih tinggi, kira-kira kayak gitu. Jadi tolong dikejar buat lapangannya sih sebenarnya, supaya nilainya lebih tinggi. Oke, oke, coba ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya coba masuk ke Mas Reza nih. Nggak ada ya? Aman ya? Oke, mumpung ada Mas Reza di sini. Tapi nanti Mas Reza tanggal berapa tuh tadi? Tanggal 3, coba lihat. Mas Reza akan ikut jadi pembicara benernya tanggal 3 Mei sih sebenarnya. Cuman karena ada sekarang ya udah. Mas Reza tidak keberatan ya? Eh wah, wis. Silakan Mas Reza.
Oke. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita tunda ke tanggal 3 Mei ya. Soalnya Mas Reza ini keren banget sih, asli keren banget. Dan ini juga akhirnya apa? Astra bantu ke Mas Reza ini. Oke, kita tunggu. Ini masih ada waktu sekitar 15 menitan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan. eh kita tunggu. Ini materi sudah kira-kira udah kayak gitu sih materinya. Nggak ada ya, aman. Oke, kayaknya nggak ada nih, aman. Nah, kalau ada pertanyaan atau apa-apa, saya masukin email saya. Silakan email saya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ini Bu Gege udah ngasih absensi ya. Silakan dilihat tuh absensinya. Bisa juga ngobrol di Twitter Ono W Purbo. Silakan nanya di situ. eh Cuman saya jangan dijadikan kayak apa ya, jadi pembimbing banget gitu ya, karena saya juri. Jadi rada nggak enak kalau nanti ada konflik pasti kalau saya terlalu dalam. Kalau yang general-general aja saya masih bisa bantu, cuman kalau bimbing terlalu dalam nanti konflik. Saya harus mundur jadi jurinya nanti berabe urusannya gitu. Oke, aman ya? Kalau kode pelatihannya dari ini kode ini ya buat kode sertifikat. Oh, ada helpdesk-nya tuh. Bisa dihubungin ya. Wah, ternyata sertifikatnya horor. Ini buat Pak Isa nih, ada di sini juga tuh. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan segala macam. Tapi kalau ada pertanyaan nanti ada bisa di email, di Twitter. Silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Reza, Bu Gege, semuanya yang hadir. Ada Pak Isan juga. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Gege. Silakan Bu Gege. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya Liv ya. Terima kasih. Makasih Gege. Makasih. Bantu adik-adiknya itu. Makasih.